Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala ta'ala aidan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala ta'ala aidan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baiklah ibu, bapak-bapak, enggak ada bapaknya nih. Ibu yang dirahmati Allah. Kalau tidak salah kita bab muraqabah ya. Bab muraqabah halaman 47 kalau yang di buku yang dibagikan gitu kan ya, yang dulu kita beli bareng-bareng. Itu adalah di halaman 47, diberi judul muraqabah. Judul muraqabah. Mungkin hadis yang akan kita bahas ini itu sebenarnya dulu ketika kita di Arba'in Nawawi sudah disampaikan. Babnya itu kalau tidak salah iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Itu kalau yang di Arba'in itu diberi judul itu ya, iman, Islam, ihsan. Tetapi kalau di sini di ringkasan Riyadhus Shalihin, hadis-hadis yang dikutip dari Riyadhus Shalihin untuk kepentingan hafalan itu diberi judul muraqabah. Jadi muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu di Arba'in diberi judul iman, Islam, ihsan. Tetapi di ringkasan Riyadhus Shalihin diberi bab muraqabah. Karena memang itu ada kesamaan ya, di pengertian ihsan. Ihsan kan begini kan ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril ya, apa itu ihsan? Nabi menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah, anta budallah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihatnya. Nah, kalimat itu yaitu kalau engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihatmu. Itu pengertian ihsan. Makanya di Arba'in diberi judul iman, Islam, ihsan. Tapi di sini diberi muraqabah karena itu sama. Jadi, letaknya jelas itu. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihatmu. Itu kan menjadikan kita itu merasa diawasi oleh Allah. Nah, jadi memang satu hadis itu bisa ditinjau dari beberapa ditinjau sehingga bisa disimpulkan tuh banyak hal. Contohnya begini ya. Contoh ini yang kalau di Bukhari ya, di Bukhari itu ada hadis begini. Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Artinya apa? Celakalah tumit-tumit. Sebab akan dibakar di api neraka. Itu konteksnya apa? Konteksnya Nabi datang dari kejauhan
sahabat berwudu, nampak dalam wudunya tersebut itu ada beberapa yang kakinya itu tumitnya tidak kayak kebasuh. Nabi tahu dari jauh. Nabi mengatakan secara keras, bersabda dengan suara yang keras dengan ya. Beliau mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Nah, celakalah tumit-tumit akan kena kena bakaran api neraka. Nah, itu oleh Imam Bukhari diberi judul macam-macam. Satu diberi judul tumit termasuk yang harus dibasuh, ya kan? Juga diberi judul adalah memberitahu dengan suara keras, memberitahu karena ada kebutuhan kan, karena ada kebutuhan. Jadi satu hadis artinya sama, yaitu aja hadisnya, tapi bisa diberi judul macam-macam, diberi judul beda-beda. Makanya tidak masalah kalau hadis ini sudah kita bahas di Arba'in Nawawi, diberi judul apa? Iman, Islam, Ihsan. Tapi di sini diberi judul adalah muraqabatullah. Karena setiap artinya itu panjang sekali dan itu mengandung beberapa ilmu. Anda diberi judul yang lain banyak sekali nih. Misalnya fadilah sahabat yang bisa melihat malaikat misalnya, ya kan? Fadilah sahabat yang bisa melihat malaikat itu misalnya kan. Waktu itu kan Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Nah, tiba-tiba ada orang putih pakaiannya, hitam rambutnya, bersih lah pokoknya. Nah, terus tiba-tiba orang tadi itu menyandarkan lututnya di lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya di paha Nabi. Nah, terus bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Terus dijawab oleh Nabi. Terus apa itu Islam adalah begini kan? Apa itu iman? Iman itu begini. Apa itu ihsan? Begini. Terus kapan kiamat? Oh, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kalau itu tanda-tandanya apa? Sudah jawab semua ya. Nah, kemudian orang tadi pergi. Nah, ketika orang tadi pergi, Nabi bertanya, tahukah engkau siapa tadi yang datang ini? Terus Rasul mengatakan tidak tahu, Allah Rasulnya lebih tahu. Itu malaikat Jibril. Nah, berarti keutamaan para sahabat itu melihat malaikat tapi tidak wujud aslinya ya, tidak wujud aslinya. Di malaikatnya itu dalam tanda petik mimbu menjadi manusia. Nah, itu kan diberi judul misalnya keutamaan sahabat karena Allah perlihatkan pada sahabat malaikat sehingga iman mereka itu kuat sekali karena yang pernah melihat sendiri. Belum lagi misalkan dalam perang Badar itu melihat, dalam perang Khandaq itu melihat, dan banyak peristiwa sahabat itu melihat malah ya. Jadi bisa diberi judul yang lain juga. Terus bisa diberi judul misalnya pengertian Islam juga bisa, pengertian iman juga bisa, apalagi hadisnya panjang. Nah, sebab apa begini? Nabi itu istilahnya ngendiko, kalau bahasa Jawa ya, ngendiko. Nah, ngendikone Nabi itu punya karakter, punya sifat. Itu namanya jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu adalah kata-katanya singkat tapi mengandung pengertian yang banyak dan mendalam. Apalagi ini panjang. Oh, mesti banyak faedah, banyak apa? Nah, ini artinya panjang kan ya, cukup panjang, otomatis banyak faedah. Saya dalam beberapa khutbah Jumat ya, itu menggunakan ini untuk bab yang beda-beda. Karena ini kan panjang sekali, di bab beda-beda. Dilihat, ditinjau, nanti diambil dari istilahnya kalau anak sekarang POV, point of view. Dilihat dari sudut pandang tertentu itu bisa, oh ini dilihat dari sudut pandang ini dan sudut pandang ini. Nah, itu seperti itu. Nah, baik, jadi memang ini sudah kita bahas di Arba'in Nawawi, tapi di sini diulang lagi, tapi babnya beda.
diapain mungkin babnya Islam, iman, ihsan. Kalau ini adalah muraqabatullah. Nah, baik, sekarang kita lihat An Umar bin Khattab, dari Umar putra Al-Khattab, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Umar, bainama nahnu julusun, tatkala kami sedang duduk inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, di suatu hari, tiba-tiba tolak muncul alaina atas kami rajulun, seseorang, syadidu bayadidiyah, yang sangat putih pakaiannya, sadidu sawati sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, layuro, tidak diketahui alai atasnya asarus safar, jejak perjalanan. Jadi orang ini kuda parkir, kalau sekarang banyak motor parkir, tiba-tiba ada orang soal mendio, akhirnya juga. Kalau sekarang kan gak ketok mobilnya, gak ketok motornya, gak ketok pulang dulu, tiba-tiba di ruangan. Nah itu kayak begitu. Jadi tidak diketahui atasnya bekas perjalanan. Ngerti-ngerti ada, jadi ada. Juga tidak nampak capek, kemering itu enggak. Kan biasanya kan orang, apalagi di sana ya, di Saudi sana gitu ya, panas tuh ya, panas. Dulu ruangan Nabi nggak ada AC-nya, tidak ada ruangan AC, nggak ada. Mestinya kalau orang datang mesti ya ngos-ngosan atau apa, ini nggak, orangnya nggak ada, jejak perjalanan nggak ada. Nah setelah itu belum ya, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenalinya dari kami, seorang pun tidak ada yang mengenalinya. Hatta jalasa, sampai orang tadi duduk ila Nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada, lalu menyandarkan, orang tadi menyandarkan rukbatayhi, kedua lututnya disandarkan, ila rukbatayhi, kepada dua lutut Nabi. Wa wadha'a kaffaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi, atas kedua paha Nabi. Wa qala, dan orang tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, beritahu aku. Akhbirni, beritahu aku. Kalau bahasa Inggris, what do you think, gitu ya, akhbirni. Ya memang itu apa itu, biasanya kalau di Al-Quran biasanya alam taro. Kalau di hadis itu memang akhbirni, gitu. Kalau di Quran itu alam taro, itu sama dengan akhbirni. Kalau bahasa Inggris, what do you think, gitu ya. Seperti itu. Akhbirni, beritahu aku. Anil Islam, perihal Islam. Faqala Rasulullah, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, al-Islam adalah antasyhada, engkau bersaksi bahwa Allah ilaha illallah, tiada yang disembah dengan hak kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal bait, dan engkau mengunjungi Ka'bah. Di Al-Bait dalam ini adalah Ka'bah, dalam rangka apa? Haji dan umroh. Ini stata'ta, jika engkau mampu ilahi, kepada Al-Bait, kepada Ka'bah tadi, mampu sabila, jalannya. Kalau tafsir beberapa ulama ya, mampu jalan itu ada dua, adalah kendaraan, arwahilah, dan azab, saku itu pokok dia, kendaraan dan saku. Kemudian ada juga hadis yang menerangkan tentang seorang yang punya dua orang tua. Nah, saya lupa ya, bapak atau ibunya, pokoknya orang tua.
tapi orang tuanya itu sudah tidak bisa tegak di atas kendaraan. Terus si anak tadi, wah nggak bisa ini diangkut di kendaraan, maka anaknya berinisiatif menghajikan. Nah, terus Nabi membolehkan, cuman syaratnya anaknya haji dulu, kan begitu kan? Nah, dari situ tampak sekali bahwa selain zat dan ar-rohilah, saku dan kendaraan, itu juga memang aspek kesehatan. Kan si orang tuanya tadi kan tidak bisa tegak di atas kendaraannya ya unta zaman itu, tidak bisa tegak di atas kendaraan. Makanya kan kemudian apa itu istilahnya, si anak inisiatif untuk menghajikan. Nah, berarti ketika seorang nggak mampu karena sakit atau apa gitu ya, itu istilahnya ya menjadi halangan. Jadi ya kalau sekarang istilahnya tidak dapat istitoah. Kalau sekarang gitu ya, misalnya, ya kan istilah haji sekarang orang mungkin ada ibu yang haji akhir-akhir ini 2-3 tahun ini, itu sebelum pelunasan tuh harus dapat istitoah. Nah, itu mampu, Nah, mampu itu tadi ada saku, ada kendaraan, yang bisa juga ditambahkan aspek kesehatan. Aspek kesehatan, istitoah. Nah, ya, dalilnya tadi itu, dalilnya adalah ada seorang yang orang tuanya sudah nggak mampu. Nah, baik. Jadi itu apa itu Islam itu Islam. Nah, Allah menjawab orang tadi, sodaqta, benar engkau wahai Muhammad. Wajibna lahu, kami takjub lahu kepadanya. Yas'alu, bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkan Nabi. Nah, Allah berkata lagi, pertama kan beritahu aku tentang Islam. What do you think about Islam? Saya tuh bahasa Inggris nggak begitu bisa. Kalau tak omongkan jadi kayak wagu. Tapi minimal menunjukkan pernah belajar. Nah, apa itu? Beritahu aku tentang iman. Fa'akhbirni anil iman. Maka beritahu aku tentang iman. Allah menjawab Nabi, antuk mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri wa khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir, baiknya buruknya itu berasal dari Allah. Qala, berkata orang tadi, sodakta, engkau benar. Qala, berkata lagi, fa'akhbirni anil ihsan, beritahu aku perihal ihsan. Qala, menjawab Nabi, anta'budallah, tadi sudah kita singgung ya, anta'budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka, kalau engkau tidak melihatnya pasti Allah melihatmu. Qala berkata orang tadi, fa'akhbirni anis sa'ah, beritahu aku perihal kiamat, maksudnya waktunya. Qala, menjawab Nabi, mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya darinya, bi'a'lama, itu lebih tahu, minas sa'il, daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Qala, berkata orang tadi, itu malaikat ya, fa'akhbirni an amaratiha, maka beritahu aku perihal tanda-tandanya. Qala berkata Nabi, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaro, dan engkau melihat al-khufata, orang yang tidak pakai sendal, bahasa Jawa modok ini,
apa enggak apa sih? Cekeran, nyeker. Al-urata yang tidak berpakaian, ya bukan pak telanjang itu, pakainya compang camping, camping. Al-alata apa itu enggak pakai penutup kepala, enggak pakai penutup kepala. Ri'a'as kita mereka hanya mengembala kambing. Engkau melihat orang Arab yang dulu itu pakaiannya compang camping, ya, nyeker, tidak ada tutup kepala. Engkau akan melihatnya ya tatawaluna. Mereka itu berlomba-lomba meninggikan fil bunyan dalam bangunan. Jadi lomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Fuman tolako, lalu pergi. Orang yang tadi pergi, bertolak. Intolak itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Bertolak, ya memang bertolak sama dengan bahasa Arab. Intolako, mungkin dipengaruhi. Falabitu, maka aku tinggal malian sesaat. Fumakola. Jadi ini rawinya menyaksikan setelah orang pergi, terus Umar tanya, Nabi tanya, Fumakola, Nabi tanya pada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri, apakah engkau tahu manisail, siapa yang bertanya? Kultu, aku Umar menjawab, Falab itu tadi Umar ya, maka aku tinggal malian sesaat agak lama. Bumakola kemudian kan rawinya Umar, itunya tuh Umar. Falab itu maka aku Umar diam malian ya sesaat sebentar tapi agak lama. Bumakola kemudian Nabi berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu, aku berkata, wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala menjawab Nabi, fa innahu Jibril, dia itu Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan pada kalian, amrodinikum, pokok agama kalian. Nah ini rawahu Muslim. Jadi kalau kita mengambil buku ini diberi judul Muraqabatullah kan ya, merasa diawasi oleh Allah, itu terletak di kata-kata apa itu ihsan. Apa itu ihsan. Jadi memang kita tuh harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau seandainya ya setiap orang itu punya perasaan muraqabatullah, itu ya tidak butuh KPK, tidak butuh KPK, tidak butuh namanya apa itu istilahnya pengawas ya. Pengawas tidak butuh, BPK enggak butuh, PPAPK juga enggak butuh. Kalau setiap orang itu merasa muraqabatullah, ini ande itu enggak terjadi. Nah, namanya ande. Nah, baik. Nah, itu di kata-kata apa itu ihsan. Nah, sekarang kita tinjau hadis ini ya. Hadis ini memang malaikat itu ya, itu adalah beda dengan manusia, beda dengan jin dari sisi penciptaan dan dari sisi karakter itu beda. Dengan jin manusia itu beda. Nah, malaikat itu ya, malaikat itu dari cahaya, dan dia sifatnya adalah tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan. Layak sunama amarallah, tidak pernah durhaka apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah itu malaikat seperti itu. Nah sekarang begini, apa itu istilahnya, memang tuh luar biasa ya malaikat itu luar biasa. Apa itu yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian layak sunama amarallah, tidak durhaka
kepada apa yang Allah perintahkan, tidak mendurhakai kepada apa yang Allah perintahkan. Nah itu seperti itu. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang itu adalah karakter yang Allah ciptakan pada malaikat. Memang itu begitu. Nah oleh karena itu menimbulkan pertanyaan, tapi memang pertanyaan dari kalangan ahli ilmu kalam. Ilmu kalam itu sebenarnya begini, tema pembahasannya itu sebenarnya akidah, cuman sering membahas isu-isu, wacana-wacana yang seringnya itu dianggap oleh sebagian ulama kok tidak dibahas ngopor. Nah itu memang begitu. Jadi ahli ilmu kalam itu sebenarnya temanya itu penting, akidah, tapi kadang-kadang pembahasannya itu dalam tanda petik itu ya terlalu ngoyo-woro, ada istilah ngoyo-woro. Nah di antara bahas ini, nah kalau gitu malaikat sama manusia mulia mana? Mulia mana? Tapi jawabannya luar biasa. Para ahli ilmu kalam memang dalam tanda petik diskusinya itu ngoyo-woro, tapi kan luar biasa. Sebab nanti akan bisa menjawab yang namanya keraguan-keraguan. Itu dijawab oleh ahli ilmu kalam. Memang kadang-kadang mereka itu berpikirnya itu apa ya, out of box, keluar kotak, tidak seperti orang biasa. Ya memang keluar nalar kebanyakan orang. Sehingga ada pertanyaan dari ngono, malaikat sama manusia itu mulia mana? Mulia mana? Nah dijawab oleh mayoritas ahli ilmu kalam, mulia manusia. Mulia manusia. Tentunya kalau nanti pembahasannya Jibril ya dalam arti bandingannya para nabi gitu ya. Tapi ini kan jenis malaikat sama jenis manusia itu mulia mana? Nah dijawab oleh mutakalimin mulia manusia. Sebab apa? Sebab memang malaikat itu diformat oleh Allah begitu. Tapi kalau manusia itu formatnya itu tidak begitu. Formatnya itu manusia adalah al-insanu ma'alul khata'i wa nisyan. Nah dia punya kebebasan, manusia punya kebebasan. Nah ini pembicaraan tentang manusia yang beriman, bertakwa ya, manusia yang beriman nah padahal dia cetakannya itu memang tidak kok seperti malaikat. Memang dia pilih berbuat baik atau tidak. Meski demikian dia berbuat baik. Jadi kalau begitu mulia manusia. Sebab kalau malaikat kan cetakannya begitu, cetakannya seperti itu. Tapi kalau manusia ini masih yang bertakwa ya, itu cetakannya kan dia bisa salah, tapi dia memilih apa itu untuk berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik. Makanya kemudian sebagian besar ahli ilmu kalam itu mengatakan malaikat sama manusia itu mulia manusia. Tapi ini bagus juga, sebab nanti kan muncul pertanyaan-pertanyaan. Misalnya begini, di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan nanti muncul tuh manusia itu sebaik-baik betul lah. Kalau malaikat piye yo? Nah, kan itu ya. Makanya ahli ilmu kalam itu memang kadang-kadang istilahnya ngoyo-woro, tapi ya memang diperlukannya saat kalau istilahnya satu saat muncul pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Baik, itu yang pertama. Kemudian perkara agama yang urgen, yang penting itu ini, yaitu apa? Pengertian Islam, pengertian iman, pengertian ihsan. Di pengertian iman, Islam, ihsan, dan kiamat. Kan tadi kan Rasulullah bertanya pada Jibril, Rasulullah bertanya pada Umar, perawi ya. Tadi dia, wahai Umar, tahukah engkau siapa itu kan? Nah, Umar mengatakan Allah, Rasulullah lebih tahu. Dan Nabi mengatakan itu adalah Jibril datang pada kalian mengajarkan perkara agama kalian. Jadi kita ini berkumpul. Tadi juga istilahnya apa itu? Ada pengajian. Oh, mungkin kemarin juga ada pengajian itu tentang yaitu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari akhir. Memang tema-temanya itu. Itulah namanya perkara agama. Dan itu memang penting sekali, perkara agama.
Kadang-kadang orang itu mengatakan begini, orang nanya, mungkin bahasa sopo tidak meningkatkan income, kan begitu orang kan ini income. Nah, jadi memang orang itu lebih jadi punya sifat, punya karakter ya, ketika istilahnya nafsunya itu tinggi sekali, maka orang itu berpikir materi. Dan memang sebenarnya memang Allah ciptakan pada diri manusia itu kebutuhan. Dan ketika manusia butuh, itu dia cenderung pasti untuk memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya orang itu mesti dia nyambut gawe, mesti dia cari makan, mesti dia berusaha bagaimana untuk memenuhi kebutuhan. Karena orang itu naluriah. Nah, sehingga dalam bidang ekonomi mencari materi itu otomatis manusia tergerak. Nah, ketika manusia sebenarnya itu pasti tergerak untuk memenuhi kebutuhan dirinya mencari materi, itu nanti dia lupa akan aspek-aspek yang lain dari kehidupannya, yaitu lupa akan ukhrawi, makanya itulah agama datang. Weyo mergawe ya, weyo itu istilahnya memenuhi kebutuhan ya silakan. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu pokok agama. Nah, namun orang sekarang ya, karena seiring tingginya paham materialisme, paham kebendaan ya, sehingga orang mengatakan wah itu tidak meningkatkan income itu. Nah, padahal ini hal lain. Memang itu istilahnya manusia itu otomatis lah ya untuk terkait income, mencari materi, maisha itu pasti. Justru inilah agama datang, sebab nanti kalau dia sifat materinya terlalu tinggi, dia akan lupa tugasnya di dunia wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya Allah mengajarkan pada kita ya lewat nabi itu pokok-pokok agama, yaitu tentang Islam, iman dan ihsan. Dan sekali lagi itu jangan dibenturkan dengan kita memang butuh untuk memenuhi dunia, itu jangan dibenturkan. Nah, seharusnya orang itu istilahnya yang dua-duanya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, ini seperti itu. Jadi ini pokok agama itu penting. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini saya sampaikan pendapat Ibnu Taimiyah. Ini seorang ulama besar dari kalangan mazhab Hambali. Ya, sebagai ulama itu ya mesti ada pro kontra. Maksud Ibnu Taimiyah itu ada pro kontra. Tapi pembahasan beliau tentang iman, Islam, ihsan itu sangat bagus sekali. Jadi ini ibaratnya begini ya. Ini enggak apa-apa, ini ibaratnya ya. Ini ada lingkaran paling luar, yaitu Islam. Ada lingkaran yang lebih dalam, itu berarti buku beliau judulnya Al-Iman. Nah, ketika orang itu sholat, puasa, zakat itu masih di sekitaran sini, sini. Tapi dia sudah beriman, tapi belum istilahnya hakikatul iman itu belum, istilahnya. Tapi kalau semakin dia banyak beribadah, nanti semakin kuat dia, sehingga dia makin ke dalam, semakin ke dalam lagi ya, nanti dia ihsan. Nah, otomatis yang lingkaran terluar ini kan itu rawan kan, apalagi kalau di sini dia sholatnya jarang-jarang. Nah, jarang itu rawan sekali, karena kalau di sini dia bisa kafir itu kan, lepas. Nah, jadi
Bisa memahami gambarnya ibu ya? Jadi ini Islam, iman, dan itu Ibnu Taimiyah dalam buku judulnya Al-Iman. Itu Al-Iman. Jadi kalau orang itu sholat terus, apalagi ditambah ya, ditambah sholat sunnah, puasa ditambah puasa sunnah, zakat ditambah sedekah sunnah, nah seperti itu kan ya. Nah maka dia terus, ditambah perkara sunnah yang lain, semakin naik imannya, semakin naik. Nah sehingga semakin mendekati hakikatul iman. Terus imannya mendalam ya, perenungan mendalam. Nah sampai dia ihsan. Nah kalau dia di dalam sini semakin sulit dia kafir. Orang kalau yang di luar sini rawan ini ya rawan. Makanya kan sering orang mengatakan sholat kok kelakuannya kayak gitu. Ya, karena dia masih di sini. Nah itulah yang ada di salah satu ini ya. Qolatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi pernah satu ketika orang-orang Arab kampung mengatakan kami beriman. Nah terus dijawab oleh Nabi dibimbing oleh Allah, katakan olehmu wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakan oleh kamu aku telah Islam. Itu karena begini, gambarnya itu paling luar Islam, iman dan ihsan.